Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian fikih kitab Adabul Mufrad, Fiqhu Adabil Mufrad. Kali ini hadis ke 160. Salatul Idaini bi ghairi adzanin wala iqamah. Salat Id, dua Id tanpa azan dan tanpa qamat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabi al-idaini ghaira marratin wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamatin, rawahu Muslim wa nahwu fil muttafaq alaih an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Samurah diriwayatkan beliau berkata, aku ikut sholat bersama Nabi, yaitu sholat dua Id, bukan sekali dan bukan dua kali. Maksudnya banyak, sering. Bi ghairi adzanin, tanpa adzan, tanpa iqamah. Jadi sholat Id itu dikerjakan gak usah adzan, tidak usah iqamah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam hadis yang muttafaq alaih, Muslim dan Bukhari dan Ahmad, riwayatnya bukan dari Jabir tapi dari Ibnu Abbas. Ya, jadi sama redaksinya. Apa kesimpulan hadis ini? Dalam riwayat Ibnu Abbas, redaksinya begini: syahidtu ma'an nabi. Saya menyaksikan salat bersama Nabi, wa ma'a Abi Bakrin, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman radhiyallahu anhum. Saya pernah salat bersama Nabi, bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fa kulluhum sallu qabla al-khutbati bila adzanin wala iqamah. Mereka semua salat sebelum khutbah tanpa adzan, tanpa iqamah. Kesimpulan hadis. Al-hadis dalilun. Hadis ini menjadi dalil annahu la yushra'u li salatil idaini adzanun wala iqamatun. Tidak disyariatkan untuk salat dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, adzan dan tidak pula iqamah. Jadi nggak perlu adzan, nggak perlu iqamah. Fala yusannul adzan wala iqamatu lil idi. Maka tidak perlu dilakukan adzan dan iqamah untuk memulai salat Id. Yang kedua, yustahabu ayyqal. Dianjurkan ayyqala untuk diucapkan as-salatu jami'ah. Dianjurkan mengucapkan as-salatu jami'ah. Kata salah seorang teman saya yang tahu arti jami'ah itu kan universitas. Ya, dia mengingkari ucapan ini. Masa sholat itu universitas? Dia lupa, ini adalah ucapan Nabi. Dan ini sudah ada sebelum kata itu diresmikan sebagai arti universitas. Ya, kalau
IAIN itu diartikan dengan Jamiah Islamiyah Hukumiyah, Jamiah. Jadi kata-kata dari Nabi itu justru menjadi dalil, bukan kebiasaan. Bi nasbiha al-awwal al-iqra, as-salata jami'ah katanya. As-salata jami'ah, bukan as-salatu, as-salata jami'ah. Maksudnya marilah kita salat bersama, ya. Wasani al-hal, dan yang kedua sebagai hal. Jadi bacanya as-salata jami'atan. Kalau mau disambung ya, as-salata jami'ah. Tapi kalau mau disukun, as-salatu jami'ah. Li'annau sabata dzalika fi salatil khusuf. Tapi ini pernah dilakukan Rasulullah pada salat khusuf, salat gerhana, bukan id. Wa yuta'awwal ma warada'a inda Muslim an Jabir, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir, wala nidaun, tidak ada panggilan. Ala annal murada la adzan wal iqamah, wala nida fi ma'nahuma wala syai' min dzalik. Bukan as-salata jami'ah, ya. Jadi maksudnya, yang dimaksud tidak ada seruan, tidak ada panggilan, maksudnya adalah azan dan iqamah, bukan kata-kata as-salata jami'ah. Yang ketiga, lam yakun fil idaini adzanun wala iqamatun. Pada salat Id tidak ada azan, tidak ada iqamah. Li'anna salata dzalikal yaum makhsusun bi khawas. Karena salat Id, ya, pada hari itu orangnya sudah hadir duluan. Ya, orangnya biasanya sudah hadir duluan. Ya, buat apa dipanggil lagi? Fa aqama dzalika maqamul bayan. Maka dengan demikian, ya, itu sudah nyata, ya, maksudnya tidak ada gunanya. Wong sudah hadir kok dipanggil. Hadis berikutnya, al adzanu lis salatil faitah. Adzan untuk salat yang faut, salat yang tidak on time. Apa salat yang tidak on time itu? Ketika kita kerjakan perlu adzan. Nah, di sini dijelaskan. Dari Abi Qatadah fil hadits tawil fi naumihim anis salah. Diriwayatkan oleh Abi Qatadah dalam hadis yang panjang yang menceritakan tentang ketiduran. Ya, para sahabat itu ketiduran. Maksudnya waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat karena tertidur. Saking capeknya, ya. Biasanya mereka capek ini karena perang. Jadi perang sudah usai, gitu. Capek bukan main, mereka ketiduran. Summa adzana Bilal. Kemudian Bilal pun azan. Fasalla Rasulullah kama kana yasna'u kulla yaum. Maka Rasulullah salat seperti hari-hari biasa. Ya, jadi seperti tidak tertinggal. Ya, memang orang yang sholat awal waktu itu adalah waktu untuk mereka yang sadar. Ya kan? Untuk mereka yang sadar. Orang tidur kan gak wajib sholat kan? Wajibnya saat dia melek. Ya, kalau ketiduran gimana? Kalau ketiduran, maka awal waktunya itulah saat dia bangun. Jadi kalau kita kesiangan, nggak perlu digeser ke zuhur. Ya, begitu bangun itulah. Ya, jadi sholat awal waktu itu untuk mereka yang melek. Untuk yang tidur, bangunnya itulah awal waktu. Al-hadis tawil rawa Muslim rahimahullah hadisan tawilan. Hadis ini petikan dari hadis yang panjang. Ya, hadis panjangnya sebagai berikut. Khatabana Rasulullah faqala innakum tasiruna isyatakum wa lailatakum wa ta'tunal ma insyaallah gadan. Sebelum
kami tidur, Rasulullah pidato. Ya, mungkin saat mau berpisah ya. Sesungguhnya kalian akan melewati malam ya, isya takum. Isya itu artinya ba'da maghrib ya. Dan Laila itu setelah isya. Wa ta'tunal ma insyaallah. Dan kita akan ketemu air. Jadi rupanya pada saat dibicarakan oleh Rasulullah nggak ada air. Ya, insya Allah besok ada air. Fantalakan nas. Maka semua sahabat pun pergi meninggalkan beliau. Fana'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famala an rahilatihi. Rasulullah rupanya ngantuk sampai miring ya waktu naik kendaraannya miring gitu. Fa'ataituhu, lalu aku mendatangi beliau, fa'da'amtuhu min ghairi an uqidhahu. Aku lalu meluruskan beliau tanpa membangunkannya. Ya, karena takut ya mengganggu lah singkat. Hatta ta'dala ala rahilati. Sampai beliau kemudian lurus kembali. Kan berbahaya kan? Harus sampai naik onta atau naik kuda miring itu kan bisa jatuh. Famala anit tariq. Maka perjalanan itu pun sampai kesasar. Fawada'a rasahu tsumma qala ihfazu alaina salatana. Lalu beliau meletakkan kepalanya lalu berkata, peliharalah salat. Fakana awalu manistaiqadha Rasulullah. Maka yang awal bangun saat tertidur semuanya itu adalah Rasulullah. Wasyamsu fi dhahri. Sementara matahari sudah menyinari punggungnya. Ya, ini jadi malam rupanya melakukan perjalanan, nggak ketemu air. Jadi besok kita akan ketemu air. Ya kan orang perang itu bisa berhari-hari nggak ketemu air. Ya, karena di sana kan padang pasir ya. Air itu menjadi masalah yang berharga. Hatta idza tafati syamsu, sampai kemudian matahari sudah tinggi, belum sholat subuh. Nazala, lalu beliau pun turun. Jadi yang pertama kali bangun adalah Rasulullah. Sudah berapa kali kelihatan ya berkendaranya itu udah miring sampai dilempengin lagi, miring, lempengin lagi. Nah akhirnya yang berbuat begitu pun ketiduran, saking capeknya kan. Matahari sudah tinggi, lalu beliau yang pertama kali sadar, beliau turun, fada'a bimidhatin, dan beliau minta supaya diambilkan air wudu. Fatawadda'a minha, lalu beliau wudu, tsumma adzana Bilal. Kemudian Bilal pun azan. Jadi udah telat ya. Kama kana yasna'u kulla yaumin, sebagaimana Rasulullah salat setiap hari. Jadi bagaimana maksudnya? Setelah matahari tinggi, ya beliau bangun bersama teman-temannya, itu melakukan sholat yang udah kesiangan ya, disinari oleh matahari, seperti setiap hari. Nah, maksudnya bagaimana? Fasala Rasulullah rakaatain. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Summa salal ghodata, baru kemudian subuh. Nah, maksudnya seperti hari biasa saja. Ya, menjalankan sholat sunnah dulu. Ya kan itu tadi, orang yang melek, waktu subuh tiba, itu sesuai dengan jadwal. Tapi untuk orang yang tidur, awal waktunya itu adalah bangun. Gitu. Jadi nggak bisa disalahkan, ya. Orang yang ketiduran tuh, nah, yang disalahkan itu adalah orang melek yang sadar, sengaja meninggalkannya. Kama kana yasna'u, sudah ya. Kesimpulan. Istibabul adzan lis salatil faita bi naumin wa nahwi. Kal mansiyah. Dianjurkan adzan untuk salat yang tidak on time. Nah, ini bagi orang yang ketiduran
atau orang yang lupa, saking sibuknya ya. Saking sibuknya mengurus sesuatu sampai lupa. Rasulullah juga pernah terjadi. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah saat ba'da maghrib diberitahukan kondisinya dalam keadaan gawat karena musuh datang. Nah, sehingga ini memaksa Rasulullah memanggil sahabatnya untuk musyawarah. Ya. Sampai jauh malam. Itu ya. Kemudian ada juga di waktu siang sampai ya terlampaui lah waktunya itu. Baru ingat, kita belum sholat. Nah, ini karena dihadapkan pada situasi gawat. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang tertidur meninggalkan salat atau lupa, maka hendaklah dia salat jika dia mengingatnya. Ya, itu tidak mendapat sanksi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istihbabu qada'i sunnatir ratibah. Dianjurkan mengqadha sunnah yang ratibah. Sunnah ratibah itu sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam dua hadis, satu menyatakan 10, satu menyatakan 12 ya. Yang 10 zuhurnya sebelum 2, sesudah 2 ya. Jadi urut-urutannya qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2. Ya, ada yang menyatakan 4, maka jadi 12. 2 tapi tetap 2. Ba'da zuhur, ba'diyah zuhur 2. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Subuh 2. Sebelum zuhur, ada yang mengatakan 4, yang mengatakan 2. Ya, kalau katakanlah 2, sesudah zuhur 2. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. 10 kan? Jadi kalau yang 12, zuhurnya sebelumnya 2. Yusalil hajj as-salataini fi waqti tsaniyah bi adzanin wa iqamah. Orang, mana ini? As-sunnah, salah. Kelewat. Yajharu inna sifata qadal fa'ita, jadi disunahkan mengqadha sunnah ratibah. Li'anna zahira anna hataini rak'ataini alataini qabla al-qadat huma sunnatu subhi. Seperti tadi yang diriwayatkan, Rasulullah tertidur, ya setelah bangun, yang beliau kerjakan adalah sholat sunnah subuh, bukan sholat wajib. Ya, karena itu adalah on time buat beliau. Yang ketiga, inna sifata qadal fa'ita kas sifati adaiha. Cara menjalankan ya qada salat sunnah yang gagal tepat waktu itu seperti biasanya. Fa yakhadhu minhu anna fa'itata subhi yuqnatu fiha. Maka diambil kesimpulan dari sini, orang yang gagal sholat subuh, ya, lalu dia sholat subuh karena kesiangan, maka kalau biasa kunut dia pakai kunut. Ya, sama dengan subuhnya, ya. Jadi nggak ada bedanya. Yang menyatakan kunut sebagai sunnah muakkadah. Yang keempat, yujharu fi subhi allati yaqdiha qabla tulu'i syamsi. Pada sholat subuh kan kita jahar, ya. Nah, nanti kalau sholatnya kesiangan juga jahar, karena sama dengan biasanya. Ya, contohnya, ya bangun udah kesiangan itulah, matahari sudah terbit gitu kan. Kan sholat subuh mah jahar kan. Nah, maka dia menjalankannya juga jahar. Wa hadza ahadul wajhain li ashabi Syafi'i. Ini adalah salah satu pendapat. Wal asahu annahu yusirru biha. Tapi dalil yang lebih sahih, lebih kuat, menyatakan bahwa sholat subuh yang sudah tertinggal dibacanya jahar, dibacanya sir. Wa yuhmalu qauluhu kama kana yasna'u fil af'al.
Jadi kata-kata hadis, dalam hadis beliau melakukan seperti biasanya geraknya, bukan ucapannya. Kalau ucapannya disesuaikan, kalau siang tidak ada jahar ya, kecuali sholat kusuf ya, sholat gerhana. Yang kelima, atau sholat Jumat kan, kalau zuhur kan pelan, kalau Jumat kan keras. Yang kelima, ibahatu tasmiyati subhi godatan. Subuh disebut dengan godat. Kalau bahasa Jawanya gasik, sholat gasik. Watukurrira dzalika fi ahadits, dan banyak disebut dalam hadis. Al-adzan wal iqamatani li jam'i salataini. Adzan, satu adzan dan dua iqamah untuk menjalani dua sholat. Dua sholat ini dikenal dengan jamak. Ya. Ada dua varian sholat yang berbeda dengan hari biasa, yaitu jamak dan qashar. Nah, ini berbeda alasannya. Ingat baik-baik. Kalau qashar kaitannya dengan safar, perjalanan. Kalau jamak dengan kebutuhan. Bisa dua-duanya. Kalau dua kepentingan ini bersatu. Ya, contohnya ya kita dalam perjalanan, kita juga membutuhkan penyatuan sholat, karena kita ya dalam perjalanan itu ya banyak hal yang tidak terduga, sehingga bersatu ya di jama, ya di qashar. Ya, kalau kita tidak dalam perjalanan tapi kita membutuhkan, maka jamak saja, tidak qashar. Contohnya, ya kita dirawat di rumah sakit, sedang berobat ya, sehingga harus opnam di rumah sakit yang tidak jauh dari tempat kita. Jadi nggak disebut perjalanan lah, seperti sini dengan rumah sakit ini. Nggak bisa disebut perjalanan itu Mas itu. Belum memenuhi syarat qashar. Maka jangan di qashar, tapi di jamak. Atau kita dalam perjalanan yang kita tidak tahu juntrungnya, tapi tidak memenuhi qashar. Ya, tidak memenuhi syarat qashar. Ya, contohnya bangsa sini ke Serang. Tapi kita nggak yakin nih tempat sholatnya ada apa enggak gitu. Maka begitu ketemu sholat kita boleh dijamak. Kalau dibutuhkan ya. Begitu juga pengantin yang tidak bisa menguasai dirinya. Contohnya dia harus berhias, sama untuk perempuan. Kan dia dandan kan? Dia kebetulan dipajangnya pas zuhur. Nah, itu bisa dijamak di asar. Tapi jangan dipakai alasan terus-menerus. Jangan keseringan. Tapi nggak boleh qashar. Kalau diselenggarakannya masih di daerah yang belum membolehkan qashar. Ya, tapi kalau dalam masalah tadi haji itu ada ketentuan Rasulullah. Contohnya di Arafah itu di jamak ya. Walaupun tidak bergerak kemana-mana. Namanya wukuf itu kan diam aja. Kita lanjutkan. Kemarin sudah dijelaskan itu tentang itu. Walahu dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi atal Musdalifah. Nah, ini Rasulullah mendatangi Musdalifah, fasalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Beliau datang di Musdalifah lalu sholat maghrib dan isya. Jadi di jamaknya itu sunnahnya, kata orang bukan sunnah, katanya wajib ya. Bukan di Arafah. Jadi begitu maghrib kan wukuf tanggal 9 itu dari zuhur sampai maghrib. Ya. Walaupun sudah matahari tenggelam di Arafah ini, kita jangan sholat di situ. Kita berangkat ke Musdalifah. Nanti sudah di Musdalifah baru menjalani sholat maghrib dan isya di sana. Di jamak. Rasulullah menjalaninya begitu. Dengan satu adzan dan dua iqamah.
Ya, azan dulu, lalu qomat, sholat maghrib, nanti mau sholat isya, tidak perlu azan lagi, tapi qomat. Apa kesimpulan hadis ini? As-sunnah liddafi'an min Arafah ila Musdalifah ayya akhiral maghriba ila waktil isya. Sunnah bagi orang yang pergi meninggalkan Arafah ke Musdalifah untuk mengundurkan maghrib. Ya, jangan maghrib di Arafah. Udah tinggalkan saja Arafah tanpa sholat maghrib. Nah, lalu sholat maghribnya disatukan dengan isya di Musdalifah. Wa yakun hadza takhir bi niyatil jam'i tsumma yajma'u bainuma fil Musdalifah wa waqtil isya. Namanya jamak takhir ya. Kalau sholat pertama di double di waktu yang kedua namanya jamak takhir. Kalau sholat yang kedua dijalankan di waktu pertama namanya jamak takdim. Takhir berarti mundur ya. Yang kedua, sebenarnya sih kita nggak terlalu penting untuk mengetahui jamak takdim dan jamak takhir. Persoalannya ini kenapa dibubuhkan namanya jamak takdim, jamak takhir. Ini gara-gara niat. Niat ini yang menjadi persoalan banyak orang. Niatnya bagaimana? Lah niatnya punya hati kok. Nggak perlu mengajari. Kita kan udah tahu sholat double. Ya? Sebenarnya nggak perlu ada penamaan awal atau akhir, pendahuluan atau pengakhiran. Kan kita sendiri udah tahu. Kita menjalani maghrib, belum maghrib, kita datang ke Musdalifah, lalu dirangkap dengan isya. Kan sudah ketinggalan maghrib, kita udah tahu. Sebenarnya itu, tapi karena ini fokusnya orang ke niat, kan kita masih sering dengar tuh. Ya, kalau diimbau melakukan suatu amal, niatnya bagaimana? Padahal hati kita tuh nggak perlu diajar. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, niatnya bagaimana? Begitu, selalu begitu kita nanya. Jadi yang dimaksud niatnya bagaimana itu lafaznya, redaksinya. Usolli gitu. Tahiyatul masjid, usolli tahiyat rakaataini lillahi ta'ala. Itu maksudnya yang ditanya. Kalau ada orang nanya niatnya bagaimana itu? Redaksinya. Yang kedua, yusallil hajj as-salataini fi waqti tsaniya bi adzanin wa iqamatin likulli wahidatin iqamatun. Orang yang lagi haji nanti menjalani maghrib dan isya di Musdalifah, ya, dengan satu azan, dua iqamah. Azan dulu, lalu qomat, lalu sholat maghrib. Mau setelah selesai sholat maghrib, qomat lagi, nggak perlu azan, lalu sholat isya. Yang ketiga, la yusalli man jama' baina salatin nafilatan bainahuma. Orang yang menjamak, tadi jamak itu, jamak takhir, tidak perlu melakukan sholat sunnah di antara keduanya. Ya, setelah maghrib selesai, lalu sholat sunnah, qobliyah, sebelum maghrib qobliyah, setelah maghrib wajibnya qobliyah isya, nggak ada sunnahnya. Wan nafilatu sama sabhah listimaliha alat tasbih fa fihil mualat baina salatil majmu'ah. Jadi dua salat itu harus ya setelah adzan lalu qomat, lalu salat maghrib yang wajib, lalu qomat, lalu salat isya. Nah, nggak usah ada sunah-sunah di tengahnya. 4. Rawa Abu Dawud rahimahullah an Ibni Umar. Abu Dawud merawikan hal ini dari Ibnu Umar radhiyallahu bilafti aqbaltu ma'a Ibni Umar min Arafat. Ya, dengan redaksi begini, saya berangkat bersama Ibnu Umar dari Arafah ke Musdalifah. Walam yakun yafturu minat takbir wa tahlil. Beliau tidak henti-hentinya bertakbir dan tahlil. Labbaik Allahumma labbaik. Pokoknya
Itu haji kalau belum selesai itu terus baca. Ya. Kecuali di WC ya. Hatta ataina Musdalifata, sampai kami di Musdalifah. Fa'adzana wa aqama, lalu beliau azan dan iqamah. Au amara insanan fa'adzana wa aqama, atau dalam redaksi lain beliau menyuruh temannya untuk azan ya dan qomat. Tsumma qala sallaitu ma'a Rasulillah hakadza. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, beginilah yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada saya. Katanya itu ya, Ibnu Umar mempraktekkan, lalu beliau mengatakan itu, beginilah Rasulullah mencontohkannya kepada saya. Yang kelima, hadzal jam'u muttafaqun alaih. Hadis tentang jama' ini, ya, mendabelkan sholat ini, itu disepakati. Hadis ini muttafaqun alaih. Sehingga ada yang mengatakan, maghrib dan isya saat di tanggal 9 itu dikerjakan di Musdalifah, itu merupakan wajib. Ya, kita tahu kaidah ritual harus memenuhi 6, ya kan? Dan kita sudah ada kaidahnya. Jadi pokok-pokok pikiran dalam menjalankan Islam kita harus tahu. Tentang akidah. Kan ini Islam ini kalau boleh dibagi, dikategorisasi itu ada 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah urusan batin, urusan keimanan. Nah ini ada 4 pantangan. Yang tanpa tak ya, jadi 4 pantangan tak. 1, tak pertama adalah taktil. Tidak boleh taktil. Taktil itu maknanya kosong. Mengosongkan yang ada. Yang dari sononya ada, kita anggap tidak ada. Atau terbalik, yang dari sononya nggak ada, kita ngomong ada. Itu namanya taktil. Dalam masalah akidah. Yang kedua, tahrif. Tahrif diambil kata harf. Tidak boleh merubah redaksinya. Dari sononya begitu, ya begitu. Jadi nggak boleh labbaik Allahumma hajjan, itu nggak boleh gini, nawaitul hajja, itu kan, wal umrata, itu nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah membacanya labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu katanya. Jadi tidak ada nawaitul hajja wal umrata hajja tamattu lillahi ta'ala. Enggak pernah dicontohkan. Saya berniat haji dan umrah dengan versi tamattu. Ini enggak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya, singkat. Nah, itu ya, sunnahnya begitu. Hadzal jam'u muttafaqana. Jadi waqala bil Hanafiyah duna baqiyat asman wal amkan. Kata Hanafiyah juga begitu, tidak sesuai dengan zaman dan waktunya. Jadi yang sesuai dengan zaman dan waktunya yang disepakati adalah sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Ini menjadi kesepakatan seluruh ulama dunia, ya, bahwa harus dilakukan begitu. Gak ada pilihan lain. Jadi gak ada yang mengatakan sunnah. Ya. Jadi ada pilihan gitu, gak ada. Kalau di tempat lain, di waktu lain, ada yang berbeda pendapat. Al-iqamah fi jam'i salatain. Qomat dalam menjamakkan 2 salat. Walahu an Ibnu Umar jama'a baina maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin. Dari Ibnu Umar, ya, beliau menjamak maghrib dan isya dengan 1 qomat. Zada Abu Dawud likulli salah. Tapi Abu Dawud menambahkan setiap sholat. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tidak mengatakan setiap sholat. Beliau menjamak maghrib dan isya dengan 1 iqamah.
Tapi menurut riwayat Abu Dawud, setiap sholat. Nah, ya, jadi kalau azannya tetap satu, nggak ada perbedaan pendapat. Cuma qomatnya ini apa setiap sholat atau yang rangkepin cuma satu saja. Ya, jadi kalau setiap sholat berarti azan dulu, lalu qomat, sholat maghrib, qomat lagi, sholat isya. Itu kalau yang dua. Setiap sholat berarti qomat. Tapi kalau qomatnya cuma satu, azan, qomat, lalu sholat maghrib, lalu sholat isya. Nah, itu ya. Nah, ini terjadi perbedaan soal itu. Kesimpulan hadis. Yustahabul iqama indal jam'i baina salataini wa hiya iqamatun wahidatun lis salataini fi qaulid. Dianjurkan qomat ketika seseorang akan menjama dua salat dengan satu qomat menurut satu pendapat. Nah, nanti itu terjadi perbedaan. Yang kedua, la yutlabul adzan indal jam'i baina salataini. Tidak dianjurkan azan di tengah-tengahnya. Ya, azan cukup sekali. Wa hadza ra'yun. Nah, tapi ini pendapatnya. Yang ketiga, yustahabul iqama likulli salatin minas salatain. Pendapat yang lain, qomatnya dua. Azannya satu, qomatnya dua. Hasba riwayat Abi Dawud bi iqamatin wahidatin. Sesuai dengan riwayat Abu Dawud dengan satu qomat setiap sholat. Nah, ada kata-kata setiap sholat. Hadzal hadis mukhalifun li hadisi Jabir at-Tawil. Hadis ini berselisih ya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Dalam hadis riwayat Jabir, fajama baina maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamatain. Beliau mengatakan beliau menjamak maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada yang mengatakan qomatnya cuma satu, perbedaannya di situ. Tapi kalau azan semua sepakat satu. Wa yarajjahu haditsu Jabir fa innahu musbit ala khabari Ibnu Umar li'annahu nafin. Maka yang lebih kuat adalah hadis Jabir katanya. Ya. Jadi hadis Jabir apa? Azannya satu, qomatnya dua. Azan, qomat, sholat maghrib, qomat lagi, sholat isya. Nah, itu yang lebih kuat dari sisi hadisnya, dari sisi riwayatnya. Qala Nawawi rahimahullah. An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, yujabu an hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu jawabaini. Ahaduma annahu innama hafizal iqamah. Wa qad hafiza Jabir al-adzan fawajaba taqdimu li'anna ma'hu ziyadatu ilmin. Pendapat dari Jabir ini harus dilebihkan katanya, ya. Karena ya beliau itu lebih duluan katanya. Wasani anna Jabir istaufa umura hajatin Nabi wa atqanaha. Yang kedua, Jabir ini waktu hajinya bareng dengan Rasulullah. Sehingga beliau lebih sahih karena beliau menjadi saksinya, gitu kan? Karena ikut. Sama dengan riwayat-riwayat tentang urusan dalam rumah. Urusan dalam rumah tangga Rasulullah. Ya, ketika ada perawi menyatakan begini begitu, Rasulullah pernah melakukan bersetubuh dengan istrinya padahal lagi ihram, gitu kan? Tapi istrinya mengatakan beliau mendatangiku, aku sudah selesai katanya, gitu, katanya begitu. Nah, tentu lebih kuat pendapat istrinya karena istrinya lah pelakunya. Nah, contohnya begitu. Orang lihat, orang lain kan nyawang saja. Sehingga suatu saat Umar berpidato, wahai perempuan-perempuan, hati-hati kalau kalau mandi junub, mandi haid.
Air itu harus masuk ke gumpalan rambut. Hati-hati nih, kalau rambutnya tebal ini harus betul-betul airnya masuk. Lalu yang hadir pada saat itu Aisyah. Saya menjadi saksi. Saya mandi bersama Rasulullah dan saya tidak membuka kepang saya, ya gelung. Saya tidak membuka gelung. Rasulullah tidak protes. Rasulullah diam saja. Aisyah benar, Umar salah. Langsung nggak ada basa-basi. Dengan legowonya mengatakan, Aisyah yang benar, Umar yang salah. Itulah sahabat ya. Jadi mau mengakui kesalahannya walaupun di majlis. Aisyah juga kenapa beliau amar ma'ruf nahi anil munkar di majlis itu? Padahal Umar menjadi Amirul Mukminin. Kan kita harus ada etika pada atasan. Karena kalau terlambat berita ini udah tersiar. Susah untuk mengembalikannya kan, jamaah ini kalau udah pulang masing-masing kan ya, sehingga waktu itu dipenggal saja. Jadi kalau memang dibutuhkan urgent, jangan sampai bubar sehingga terjadi salah tafsir nantinya. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya beliau-beliau lebih tahu. Tapi itulah ya, sikap seorang Umar yang begitu tegas, itu tidak memaksakan pendapatnya ketika memang ada pendapat lain yang lebih benar. Adzanul awal wasanil fajri, azan 2 kali untuk fajar, untuk subuh. Diriwayatkan oleh Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum qala. Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna Bilalan yu'adzin bilailin. Sesungguhnya Bilal azannya masih malam. Fakulu washrabu. Maka tetap makan dan minumlah meskipun Bilal sudah azan. Ya, karena azannya Bilal ini masih malam, maksudnya belum subuh. Hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Makan minumlah kalian sampai kemudian ibnu ummi maktum azan. Jadi ada 2 berarti. Ya. Wa kana rajulan a'ma. Beliau adalah seseorang yang buta. Beliau orang buta, Ibnu Maktum ini. Yang karena Ibnu Maktum inilah turun surat Abasa ya. Hatta yuqala lahu asbahta. Sampai kemudian diucapkan subuh-subuh, maka beliau pun adzan. Ya, jadi dulu ya kita bayangkan belum ada jam. Tuh. Jadi menjalankan sholat itu, memastikan waktu tiba itu melihat fenomena alam dulu itu. Ya. Nah, kita sekarang sudah hidup di zaman modern, ya, maka kita nyaman saja tuh melihat jadwal itu bitet sholat apa langsung azan, nggak perlu keluar ya tanya-tanya ini gimana yang di pantai yang di apa udah belum ya? Udah bergeser belum, nah, nggak perlu begitu ya. Kita lanjutkan. Kesimpulan, jawazul adzan li subhi qabla tulu'il fajri. Adzan boleh dilantunkan sebelum masuk sholat subuh. Jadi sunahnya 2 kali. Ya. Biasanya di Arab Saudi itu saya tengetin 1 jam sebelum subuh. Saya selalu lihat jadwal di ada jadwal situ. Saya perhatikan begitu adzan 1 jam sebelumnya. Nah, nanti on time adzan lagi. Wa jawalu akli wa syurbi wal jima' wa sail asya ila tulil fajri. Semuanya masih boleh, makan, minum dan bersetubuh sampai kemudian
subuh tiba. Yang kedua, istihbabul adzanaini li subhi. Disunahkan 2 azan untuk subuh. Sebenarnya angguran azan daripada assalatu wassalamu alaik gitu. Nah, itu tidak ada sunnahnya malah. Angguran azan sebenarnya. Ahaduma qabla fajri, disunahkan 2 azan, pertama sebelum subuh, wal akhar ba'da tulu'ihi, awal tulu'. Nah, yang kedua saat sholat subuh tiba. Yang ketiga, jawazul adzanil a'ma, orang yang buta boleh azan. Karena ini dicontohkan oleh Ibnu Maktum. Fa in kana ma'ahu basirun fala karahata fihi. Fa in wa ilam yakun ma'ahu basirun karihal lil khauf min ghalatihi. Kalau dia cerdas, ya, memang matanya buta tapi cerdas, maka tidak ada kemakruhan. Tapi kalau buta nggak belajar, nah ini dikhawatirkan salah, ya, makanya makruh. Singkatnya, memanfaatkan orang yang cacat, ya. Adzan ini kepentingannya apa? Suara. Terganggu nggak? Kalau nggak terganggu nggak ada masalah. Tapi kalau mengkhawatirkan, sebaiknya jangan. Yang keempat, jawazul akli ba'da niat. Boleh tetap makan meskipun niat. Nah, ini kan kita sudah tahu ini fikih Syafi'i, ya. Jadi kalau kita mau puasa, malamnya niat dulu, kan? Wala tafsudu niatus saum. Padahal menurut manhaj salafus saleh, setiap orang sahur itu sudah niat. Karena itu nggak dilakukan setiap hari. Kan? Ngapain dia makan sahur? Ya niatnya kan puasa. Jadi nggak perlu niat lagi. Gitu. Maksudnya niat dinyatakan gitu. Ya, dilafalkan. Jadi seakan-akan seseorang tuh mengajari dirinya. Ya, mengimlakkan gitu ya, mengimlakkan gitu. Memberikan statement gitu kan pada dirinya sendiri. Li'anna Nabi abahal aqla ila tulu'il fajri. Sehingga kata-kata usalli atau nawaitu itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama kibar. Tidak pernah ada itu. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan yang dimaksud niat di sini adalah di dalam hati. Ya, mahaluha al-qalbu, tempatnya di hati, bukan di mulut. Ya, jadi sebelum kita menjalani sesuatu, kita merenung dulu, kita mau ngapain gitu. Supaya apa yang kita lakukan itu tidak melenceng dari niatnya, gitu maksudnya. Mau ngapain kita ini? Saya mau sholat subuh gitu kan. Itu mengajari diri kita. Yang kelima, istibabus sahur wa ta'khiruhu. Disunahkan bagi mereka yang puasa untuk sahur. Dan sahur itu ditempatkan mendekati subuh. Ya, di kampung-kampung itu sahurnya jam 12 malam. Lalu dia tidur, kadang-kadang subuhnya kebablasan. Ya, karena tidak terbiasa untuk qiyamul lail, mereka lakukan itu. Supaya nanti kalau kebablasan udah kenyang gitu. Jadi sebenarnya niatnya itu untuk melanggar subuh sebenarnya. Karena nggak terbiasa on time ya di kampung-kampung itu, sehingga jumlah pengunjung sholat subuh itu sedikit. Kampung-kampung parah sebenarnya. Yang ramai-ramai ini ya kompleks sebenarnya. Mungkin karena orang kompleks itu sudah pengalaman banyak menghadapi masalah ya. Jadi dia tahu. Ini kan saya pernah sebutkan tentang kesadaran beragama, ini justru banyak dilakukan atau banyak berpihak pada orang yang berpengetahuan umum daripada berpengetahuan agama. Saya pernah menyatakan itu. Secara fakta gitu loh. Orang yang punya modal pengetahuan umum itu lebih banyak berkunjung ke masjid daripada yang berpengetahuan agama. Faktanya gitu, bukan melecehkan, faktanya begitu.
Contoh, di pusat kajian agama Islam, IAIN saja. Sholat itu males-males, dosen-dosen juga itu. Ya memang kalau ada dosen yang hadir tersinggung. Kalau saya ngomong begini, kan saya nggak pernah tahu yang hadir siapa. Kalau anda saya udah kenal, tahu kan. Tapi kalau di kajian umum kan saya nggak tahu yang hadir dosen apa enggak. Herannya ini kenapa pegawai Kementerian Agama ini males sholat gitu. Maksudnya di masjid, saya nggak menafikan mereka sholat di rumah. Maksudnya yang meramaikan masjid ini bukan mereka-mereka yang labelnya agama gitu loh. Ustadz-ustadz gitu. Males-males. Herannya. Kadang-kadang saya jumpai yang tua. Tobat sih Pak, sholat berjemaah. Ngomong. Herannya begitu. Ini yang faktanya begitu, faktanya. Ya, yang mahal senyum, itu yang pengetahuan agamanya tinggi. Mahal banget, merangat, merengutin apa gitu. Kenapa orang yang punya pengetahuan agama itu pas-pasan itu justru terlihat lebih terbuka, ya, lebih agamis, lebih religius? Kenapa? Nah, saya selalu tampil kalau pidato di banyak orang tuh ngeritik saya, anak kesel. Karena kalau nggak ada yang ngomongi mereka tenang aja, nyaman aja, dikiranya pasti masuk surga itu. Siapa yang menjamin saudara masuk surga? Sama dengan saya maksudnya. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Saudara yakin dengan berpengetahuan agama yang sedemikian rupa pasti masuk surga? Yakin? Kan nggak yakin. Nggak pastilah singkatnya. Kalau kepengen sih ya saya juga kepengen. Ya, itu kan contohnya itu. Kenapa ini faktanya begitu? Yang kelima, istibabu itu sudah saya. Wa jawazul i'timad ala saut. Nah, dan boleh mengandalkan suara. Bagi mereka yang tidak punya jadwal, ya, nanti buka puasanya nunggu suara muadzin. Itu kan? Tapi yang namanya maghrib itu nggak selalu ditentukan oleh azan. Ingat itu. Karena muadzinnya juga buka puasa dulu. Sebelum dia azan, dia buka dulu. Oh, dijatuh, ya, dimakan dulu. Nah, udah ada tenaga, baru dia azan. Gitu ya. Jadi jangan mengandalkan itu. Tapi kalau kita nggak tahu jadwal, ya sudah, ikuti saja pengumuman. Yang keenam, jawazut tikhadhi muadzinin li masjid kabir. Boleh mengangkat dua muadzin di satu masjid yang besar. Kalau masjidnya besar supaya gantian ya. Kalau di Masjid Agung ini memang dijadwal, kiai-kiai dijadwal. Satu ustadz ya, tanggal ini satu ustadz. Jadi dari subuh sampai isya dia terus yang jadi imam. Masjid Agung. Nanti tanggal 2 siapa? Tanggal 3 siapa? Jadi diborong tuh. Ya. Seluruh ini. Masjid-masjid. Yang keenam. Al-adhanul awal sunnah. Adzan awal itu sunnah. Adzan awal maksudnya di sholat subuh. Liyatahaban nas li salati bisababi kaunihim niyaman, supaya orang-orang bersiap-siap untuk menjalani sholat subuh. Tapi menurut saya menjadi muslim itu jangan manja. Masa harus dibangunkan terus, kan? Ya kita kan pengalaman jadi muslim udah bertahun-tahun, masa gitu-gitu lagi sih? Harus maju dong gitu kan? Ya kan? Nah, ini. Sepertinya nggak banyak kemajuan soal prakteknya ini. Al-adzanu qabla fajri, adzan sebelum fajar. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, inna Bilalan adzana qabla al-fajri, bahwa Bilal adzan sebelum subuh, sebelum fajar tiba. Fa amarahun nabiyyu ay yarji'
fayunadi ala innal abda nama. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi lagi setelah waktu tiba. Kan tadi sudah adzan. Setelah waktu tiba, ya adzan lagi. Nah, itu ya. Jadi memang sholat subuh sunnahnya 2 kali. Kesimpulan hadis, masyru'iyatil adzan awal fil lail. Disunnahkan sholat subuh itu adzan dulu sebelum waktunya, ya. Namanya adzanul lail. Wa hadza tsabitun fil ahaditsil ukhra. Ini ditetapkan dalam hadis yang lain. Kalau di Cibubur begitu. Tapi setelah adzan dia tarhim, namanya tarhim. Tarhim itu aja memelas. Ya arhamar rahimin arhamna. Wahai zat yang maha pengasih, kasihanilah kami. Nah, curhatan tapi disuarakan. Curhat sebenarnya isinya. Yang kedua, inna ibarata ala innal abda nama ghairu sabita. Dalam sebuah hadis tidak ada kata-kata orang-orang sedang tidur. Wa angkara ulamul hadis. Hadis ini diingkari oleh ahli hadis. Fala yakhad biha. Tidak diambil. Wa qala ba'duhum fi bain murad wal muradi nafsu Bilal. Yang disebut tuh Bilal. Yang ketiga, ala ihtimali thubuti hadzal hadis faqad jama ba'duhum bainal ahadatsaini bainal ahadits bi anna adzanu Bilal bilailin kana fi Ramadan. Berdasarkan hadis ini ada ulama yang mengatakan azannya Bilal itu 2 kali adalah di bulan Ramadan. Ya. Liyarji'al qaim wa yantabin naim, supaya orang yang sedang qiyamul lail berhenti. Nah, dia udah deket subuh, ya kita maklumilah karena zaman dulu belum ada jam gitu loh. Terbayang nggak oleh kita? Bagaimana dia pas tahu ini siapa yang fokus waktu gitu kan? Harus ada di antara sahabat yang fokus ke waktu. Karena kepentingannya puasa gitu kan. Dan dia jojong aja sholat nggak tahu sudah subuh, sahur aja belum, itu kan bahaya. Di zaman dulu begitu. Kalau sekarang kan kita sudah tahu jam ya. Jadi menurut saya yang beda dengan agama lain, Islam ini mengajarkan kepada kita supaya hidup itu terukur dan teratur. Itu menurut saya kesimpulannya. Jadi Allah itu menurunkan aturan sekaligus ukuran. Ya, dalam soal makan, tempatkanlah sepertiga di dalam perutmu, sepertiga untuk benda padat, sepertiga untuk benda cair, sepertiga untuk angin, supaya nggak gesekan. Nah, jadi kita sehat. Malam dibagi sepertiga, bangunlah di sepertiga terakhir. Jadi ini ukuran. Makan nggak sembarang makan, ada yang halal, ada yang haram. Kan ini aturan, ini ukuran, ya kan? Mana ukurannya halal? Dijelaskan. Nah, ini menurut saya yang beda nih Islam dengan agama lain. Islam itu menurunkan aturan dan ukuran. Nah, orang yang terukur dan teratur namanya furqan. Nah, disebut juga Quran itu sebagai furqan, pembeda, beda dengan yang lain. Karena kita punya aturan, kita punya ukuran. Orang Islam bertindaknya berbeda dengan orang lain. Marah, ada aturannya. Ada ukurannya. Ya kan? Nah, mesem-mesem, sama ada ukuran. Gitu kan? Menurut saya begitu. Kalau dipikir-pikir gitu loh. Cuma kita taunya ukuran dan aturannya harus bertahap. Karena ini perlu ilmu, ngaji jadinya. Oh, ini yang halal, ini yang haram. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Ini ukurannya segini. Coba kalau kita menabrak aturan. Allah mengatakan, wala tusrifu. Jangan lampaui ukuran itu. Wa aqimul wazna. Kami sudah menetapkan skala. Wala tukhsirul mizan. Jangan kau tabrak. Ya, naik motor kecepatan, ya nggak bisa terkendali. Pelan juga, orang di belakang marah. Jadi harus pas.
Orang Islam tuh hidupnya pas, teratur. Karena itu innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah pekerjaan yang berwaktu. Waktu kita ini dikasih modal umur, gunakan untuk ibadah, ada ukuran dan aturan. Ya, makanya sebenarnya menurut saya kita diatur disiplin. Ada aturan dan ukuran yang berdasarkan angka. Ya, pada salat cukup ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu aturannya, ukurannya. Jangan mentang-mentang lagi libur, 10 kenapa? Ini kan gendeng lah. Itu melanggar aturan. Tapi di masjid-masjid lain nggak seperti kita. Kita sudah berusaha cukup lama. Di sana astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul minal ma'asi wa dzunub, ditambahin sendiri. Tempat-tempat lain nggak usah iri, itu nggak kenal aturan dan ukuran. Silakan periksa. Kalau kita berani mah, sampean ngomong begitu, mana dasarnya? Pasti yang diusir saudara. Jangan iri, semua masjid begitu. Heran siapa yang ngajarin begitu. Nah inilah yang menyebabkan Islam itu nggak maju. Karena Islam itu terkenal jaga aturan dan ukuran. Gitu. Kalau dari Rasulullahnya segitu ya segitu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Tuh kan? Sholat jenazah juga begitu. Sudah diatur dan diukur. Segitu aja. Nggak marem. Orang marem. Tambahin tahlil. Sebenarnya yang bikin repot dia sendiri. Bukan aturan dan ukuran Allah. Nah ini juga terukur, sudah duha. Makanya kan beratnya kita ini bernilai ibadah itu penghalangnya itu syubhat dan syahwat kan. Syubhat itu karena kebodohan. Nah cuma mungkin mudah-mudahan diampuni kalau sifatnya tidak permanen. Kan ada orang Islam yang nggak tahu. Ya, ada dua ini orang nggak tahu. Ada yang nggak tahu, nggak mau tahu. Tapi ada yang nggak tahu karena memang nggak tahu. Nah, dia berusaha mencari tahu karena hari demi hari kan dia belajar. Dulu saya nggak tahu, sekarang tahu. Nah itu mungkin mudah-mudahan dimaafkan. Tapi mereka yang sudah nggak tahu, nggak pernah mau tahu, jumlahnya banyak. Maka seperti yang disampaikan Ustadz Firanda, yang datang banyak, tapi yang haji sedikit. Maka saya pernah imbau kepada siapapun yang haji, ingatlah bahwa haji Anda itu bukan berjemaah. Haji Anda itu sendiri, cuma waktunya bareng. Beda dengan sholat. Ya kan? Sholat ketinggalan. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, nggak apa-apa, kita yang penting ruku. Kan ada tuh, ya, itu sudah di backup oleh imam. Tapi kalau haji nggak di backup oleh KBIH, jangan dikira kurang dikit nggak apa-apa kali itu tanggung jawab dia. Nggak ada begitu-begitu. Dia mah hanya fasilitas mempermudah kita saja. Ya, artinya buat kelompok supaya nggak pecah itu kan, itu tugas KBIH. Ingatlah, Anda haji itu sendiri. Jadi pernyataan saya ini bisa terjadi kalau Pak Hilman satu saat tawafnya bingung. Kata orang 7, kata saya 6. Maka jangan ikuti keyakinan orang. Sebab kita haji itu sendiri. Ya, kita akan dituntut kalau tidak sesuai dengan keyakinan saya. Saya ngitung 6 kok situ bilang 7. 7. Berapa banyak orang mengatakan 7, kita 6. Jojong baik 6 baik. Tambah lagi. Sebab resiko kalau kita mengikuti keyakinan orang. Nah gitu, kalau soal angka tadi itu kan, ritual itu harus pas angkanya. Tidak boleh kurang 1 mili pun. Supaya kita yakin tidak kurang 1 mili, diimbuhin. Gitu, maksudnya kalau berangkat tawaf sebelum Hajar Aswad. Kalau berangkatnya sebelum 0 ya, sebelum Hajar. Karena kan ada garis hijau
Ya tapi itu kan jarak jauh. Kita kan nggak betul-betul dekat. Kira-kira kita imbuhin aja kurang sebelumnya tuh. Nanti sesudahnya diimbuhin. Gitu. Takutnya namanya orang kan hijau, nggak taunya kurang sedikit. Itu menurut ulama sedikit pun tidak boleh kurang. Udah ditambahin. Yang mengenai hitungan, begitu juga di Arafah, godaan orang banyak ngobrol, padahal itu adalah waktu utama. Waktu utama. Jadi ngitungnya begini, berapa harga kita di Arafah? Itu sama dengan Pak Hilman berangkat 50 juta. Apa akan dihabiskan untuk ngobrol? Walaupun paling itu karena panas sekali, katanya sekarang sih udah ada AC-nya. Kan dalam kondisi panas itu kan di kepala ini bagaimana ya? Waduh, sementara kita menunggu 6 jam kan, zuhur sampai maghrib. Ngapain aja ya? Makanya kita harus atur. Baca Quran, kalau lelah lendean, tapi terukur, jangan bablas sampai maghrib. Hah? Ya agenda, minum, jangan lupa tetap bawa minum. Ngelak nggak ngelak, sejam sekali harus minum. Harus. Karena di sana kondisinya beda dengan di sini. Kalau di sini tubuh kita kekurangan air, dia memberikan sense dengan haus. Di sana mah enggak. Tahu-tahu ini tenggorokannya seperti ditekek. Bukan serak lagi, Pak. Seperti begini. Aduh, sakit banget. Seperti dipegang begini aja. Kalau kurang air, maka itu mewajibkan sejam sekali minum. Apalagi kalau kebetulan kita tubuhnya banyak gerak. Pokoknya ini tetap di tangan aja. Jangan sampai kita nggak pegang air minum. Walaupun tidur. Tidur bangun, minum. Minum. Saya pernah melanggar aturan saya sendiri. Nah itu. Saya kan mewajibkan begitu. Catat sama saya ingat-ingat. Saya pernah lalai. Karena nggak haus. Itu seperti orang ditekek. Aduh sakit. Dan sembuhnya nggak bisa langsung minum sembuh. Lama. Nah inilah kita jaga baik-baik. Yang diutamakan waktu haji itu adalah fisik. Terutama tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau mau merencanakan belanja-belanja, jangan di hari-hari itulah. Ya. Udah belanja nanti aja. Kalau udah rengsek kan banyak waktunya. Malah tungkul belanja. Begitu waktu ibadah malah sakit. Waduh. Jadi kalau kita mau mengejar sunnah-sunnah, mendekati waktu itu sudah berkurang. Kita menjaga kebugaran dulu. Kan kita warawiri Masjidil Haram tuh. Tapi Pak Hilman udah deket sih. Kalau udah deket sih nggak terlalu banyak. Kalau yang masih jauh itu, udah deketnya malah sakit ya. Nah ini penting dijaga. Jadi bagi mereka yang tidak paham ya nikmatilah ketidakpahamannya. Karena udah angel itu. Angel gitu. Mau ngomongin gimana gitu kan. Orang udah nggak pernah mau tahu. Nah, semoga kita tetap berkomitmen untuk mengkaji sampai dengan Allah mengambil umur kita. Ya, jadi kita terus jangan pernah berhenti belajar, berkomitmen untuk mengamalkan isi pelajaran itu dan berusaha mendakwakannya. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kajian kita. Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi anak yang saleh dan salehat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.